thank you sama teman-teman yang sudah mengingatkan di ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah? Dari bawahnya di iri hatikah. Iya teman-teman, ternyata ngerasain iri itu nggak enak ya. Saya pun juga punya perasaan, pernah ngerasain itu. Iri itu nggak enak. Nah, kan pekerja-pekerja dari Kop Matius ini, sederhananya gitu, sama banget. Ternyata diperlakukan, bahkan ini sebenarnya kan diperlakukannya sama ya, dikasihnya sama. Tapi kemudian tadi ada yang kasih ingat ke ayat 13, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tambah, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Oh ya, sepakat di awal itu. Coba kita lihat ayat ini ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Artinya dari awal sudah disepakati sedinar sehari. Gitu. Ini loh kenapa aku tanya. Karena sebenarnya Tuhan Yesus lewat perumpamaannya, kayak Romo gak bosoki. Mantap. Lewat perumpamaannya di ayat 16 itu, yang ngomong, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Karena apa? Teman-teman ada apa enggak sejak dulu apa barusan bantuin, balik mana ke ayat 15, kita gak berhak untuk menarget Gusti Yesus, Tuhan Yesus, aku njaluk nek aku ngewangi awakmu ndek rekat paroki Roh Kudus, aku njaluk sesuk aku gede gaji iki, gak iso. Ya kan? Ya mintalah gak apa-apa, tapi jangan terus kemudian memaksa Tuhan untuk memenuhi itu. Jadi Tuhan akan ngasih kita jalan menuju ke sana, tapi jalan menuju ke sananya ya ini, perlakuan yang adil ini. Nggak semestinya kita memaksa Tuhan, aku pokoknya harus ke sana. Gitu. Paham teman-teman? Yep. Ini teman-teman, dari kop ini, ayat 16 tadi, itu Tuhan Yesus ngajak kita untuk yang join sudah lama, jangan tinggi hati, coba dibaca. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, akan menjadi yang pertama. Artinya di mata Tuhan, kita itu podo. Mau join lagi saiki, mau join wis kayak biyen, iku podo. Jadi yang sudah lama, kita diajak untuk tidak menjadi pribadi yang angkuh, yang sombong, bahwa aku suwe nek rekan, aku suwe nek kene, kon sopo, kon lagi hanya enggak. Tapi juga ngajak yang baru gabung untuk tidak merendahkan diri. Aku baru gabung, Kak, aku gak berani ngomong. Loh, justru karena kamu baru gabung, berbicaralah, karena teman-teman yang sebelumnya gabung nggak tahu isi hatimu, kan gitu.
Aku pikir poinnya ada 3 ya, bahwa 1, jangan iri toh. Ya nek ono iri gak apa-apa dinikmati. Kayak tadi Maxi ngerasain iri, tapi sehari wes kelar setelah itu. Karena kalau iri itu kita respon sama amarah, apa ya irinya kelar, tambah membesar, ya kan? Jangan bersungut-sungut. Kedua tadi soal memberi. Kalau kita ngasih, ya seperti pekerja-pekerja, jangan seperti pekerja-pekerja yang bantuin Yesus, yang bantuin Tuhan sejak dari pagi. Aku sudah bantu lama, aku harusnya dapat banyak. Jadilah orang yang bantuin, tulus ikhlas, memberi diri tulus, direkat tulus ikhlas. Ya, supaya dapat pertemuan. Kalau di perikop ini, kalau di ceritamu 1 dinarnya itu adalah kemunculan Tuhan, ya kan? Yes. Nah, jadi pertanyaanku, kamu iri sama Tuhan atau sama orang itu kayak gitu? Mungkin sharing ya, dalam titik ini aku tidak lebih hebat dari teman-teman, tapi aku pun juga masih dalam upaya untuk menemukan keberadaan Tuhan dalam diri. Artinya dalam kata lain, aku berupaya, masih berusaha untuk coba dengerin maksudnya Tuhan itu apa sih dalam hidupku. Maka kalau caraku bisa jadi beda dengan cara teman-teman, adalah aku sudah merencanakan ini. Beberapa waktu nanti ini akan aku gunakan waktuku untuk berjumpa sama diriku, berbincang. Nah, dengan begitu, dengan aku berjumpa dengan diri, aku lebih mengenal karunia Tuhan yang diberikan bagiku. Di titik itu aku mendengarkan maksudnya Tuhan itu apa. Kenapa kok aku memilih seperti ini? Karena reward kayak ruame gitu ya. Hidup itu kita nggak sempatkan diri untuk diam, itu ruame. Analoginya gini teman-teman, kalau kita mau cari Tuhan, analoginya gini. Teman-teman pasti pernah ada dalam perjalanan ya, entah naik motor, naik mobil, naik sepeda gitu ya, dalam perjalanan menuju alamat yang tertentu gitu. Misalkan
Rungkut mapan gang 18 nomor 40 misalkan, meskipun mungkin tidak ada ya, tapi misalkan gitu. Terus kemudian teman-teman tapi nggak tahu itu rumah di mana. Nah teman-teman misalkan katakanlah naik sepeda motor atau mobil lari 40 km per jam, kan tidak mungkin kita akan menemukan alamat itu dengan kecepatan yang tinggi, iya nggak sih? Benar. Teman-teman nyasar, seringkali kalau teman-teman nyasar ngapain? Maksud tetap ngebut? Tanya. Tanya. Kalau tanya berhenti kan malah. Oh, iya. Ya enggak? Tanya itu berhenti kan? Berhenti, turun, berhenti, matiin mesin, turun gitu kan? Itulah yang disebut aktivitasku itu tadi. Kalau dalam bahasa psikologi, Pak. Mas, tapi pos kan kita memperlambat. Juga popo. Yang penting kamu jadi paham, oh ini di depan tuh aku menuju ke sana. Oh Tuhan tuh pengen aku ke sana. Itu pas berjumpa. Sampai sini paham teman-teman? Iri itu kayak mungkin Edric pernah jalan kaki di dalam rumah atau di mana, tiba-tiba jari kelingking kakimu itu nyenggol kaki meja atau kaki kursi, terus kemudian sakit. Pernah ngerasain? Iri itu sensasi yang kadang-kadang muncul tanpa pernah ada rencana, tapi karena pembiasaan kita. Loh, itu kok seneng yo. Aku kan ya kudu seneng gitu. Nah, kalau muncul iri, ya wes, gak apa-apa, nikmatin aja irinya. Tapi supaya respon kita jadi positif terhadap iri adalah coba dilihat, perlu tak aku iri. Gitu. Ya, dulu aku dengan almarhum ibu seringkali diajak untuk diam dulu, melihat kamu butuh tak sama kebahagiaan yang atau kegembiraan yang kamu iriin itu butuh tak? Pertanyaan pertama itu. Harus sekarang. Yang kedua itu. Oh tapi kan, bukan tapi kan dia, tapi soal kamu. Bukan tapi kan dia, tapi soal kamu. Itu trik. Kan yang paling bisa dirubah bukan orang lain, tapi diri sendiri. Nek nyacat, gampang nyacat orang lain. Gampang ngilokno orang lain. Tapi ngilokno diri sendiri sulit, karena kita entah kenapa kok kita sekarang ini sulit merubah diri. Padahal tuh yang paling mudah saja nih merubah diri. Gampangannya, Eldrick kalau ganti baju, lebih mudah ganti baju sendiri kan daripada gantiin bajunya orang. Ya kan? Gitu trik. Jadi coba tanyakan, kalau pas iri itu muncul, coba tanyakan, aku lagi butuh atau lagi pengen? Kalau lagi pengen ya nggak usah lah kita iri. Kalau lagi butuh, oke, perlu sekarang, aku bisa nanti. Perlu sekarang mas, oke, kalau sekarang bisa nggak sih itu digantikan sama hal lain gitu, supaya kamu, atau sebenarnya ngerasain gini, pertanyaan berikutnya, kamu bisa seneng karena pilihanmu sendiri, kamu pengen seneng, atau kesenanganmu diatur sama yang kamu iriin itu? Enggak kan? Mau jadi manusia merdeka, milihlah bahagia, milihlah senang. Gak usah karena apa, kamu pengen senang karena ini, enggak. Gitu guys. Teman-teman coba cari di Google atau di Twitter atau di IG. Kayaknya meme ini
pernah dulu viral, ada satu bis, di satu bis itu ada penumpang yang sisi kiri itu dia ngeliatin tebing, jadi nggak ada pemandangan, mukanya cemburu semua. Satu sisi lagi ngeliatin valley, lembah yang indah gitu. Mereka sumringah. Padahal bisnisnya sama, tinggal noleh aja sudah. Dari framing atau merubah mindset kayak gitu, cari sudut pandang lain. Barangnya sama, tapi sudut pandangnya beda. Oh, Mas. Soal rasa senang juga gitu, barangnya rasa senang. Nah, rasa senangnya haruskah yang itu yang harus punya mobil mewah, rumah mewah, misalnya. Oke teman-teman,